Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Lestari Alamku, kali ini kita berkunjung ke rumah Bu Mardiah dan sudah menyongsong. Nah, ini Bu Mardiah ini seorang luar biasa. Jadi kami perkenalkan dulu, beliau itu adalah penggagas, perintis dan penggiat literasi di KBB ya Bu, dan juga aktif di IG, guru berprestasi dalam menulis juga, dan juga menggerakkan masyarakat, literasi di masyarakat di RW sini dan di desa ini. Kemudian, nah sebelum berlanjut niat kami ke sini, perkenalkan dulu ya, ini Bu Wiwi Mardiah. Ini Bu Wiwi adalah penggagas Adiwiyata di Kabupaten Bandung Barat. Bersama kami itu sebagai wakil ketua ya, wakil ketua HPAI KBB. Kemudian di sini juga ada Bu Wiwi juga yang sehari-harinya ngajar mata pelajaran biologi di SMP 2 Padalarang. Ini membawa tim Adiwiyatanya. Itu mana tim Adiwiyata SMP 2 Padalarang? Ya, ini divisi apa atau kelompok apa? Dari divisi tanaman. Dari divisi tanaman gitu ya. Kemudian yang sebelah sini ini adalah divisi UKS, juga merangkap sebagai eskul PMR juga dari SMA Negeri 2 Padalarang. Mana divisi UKS ini ya, berapa orang? Ya, 4 orang. Jadi dibatasi itu karena sekarang sedang COVID gitu. Jadi dibatasi banyak kader-kader atau siswa-siswa yang ingin ikut gitu, bahkan masyarakat, tapi karena COVID ya dibatasi ya. Nah, kita kesini itu berkunjung ke Bu Mar ya, dan Bu Mar juga sebagai guru biologi di SMP 3 Padalarang, di SMP 3 Padalarang. Bu Mar ini menerapkan konsep Adiwiyata itu di sini di masyarakat itu bersama literasi juga, jadi ada literasi lingkungannya. Nah, dan konsep Adiwiyata beliau diterapkan itu dalam beberapa hal. Nah, langsung saja ke Bu Mar ini yang mewawancarai ya. Jadi Bu Mar yang di sini kelihatannya banyak yang sudah dilakukan nih, dan juga jadi malu, dan sekaligus ini jadi tertarik nih. Begitu lihat pertama sudah ada pohon campole gitu ya, kelihatannya Iya, gitu. ada pohon Iya, campole. ada pohon campole. Terus di sana juga ada buah naga, pohon buah naga, dan di sana juga sudah ada sudah ada sanggar yang di bawahnya itu ada kolam ikan. Itu sekaligus sudah menjadi contoh dari aquaponik sebenarnya gitu ya. Dan nanti kita akan tata bersama gitu ya, dengan dari kader dari SMP 3, dari SMP 2, dari SMA 2 Padalarang gitu ya. Nah, ngobrol-ngobrol mengenai campole ini, sejarahnya gimana Bu? Sejarahnya itu mengambil bijinya itu dari Palembang sebenarnya. Oh, dari Palembang. Karena di Palembang di rumah paman punya campole yang juga sangat lebat buahnya. Iya. Itu sudah lama, 5 tahun lebih yang lalu. 5 tahun. Karena kemudian si bijinya itu ditanam. Oh, jadi dari biji ya Bu, Dari bukan biji. cangkok ya? Bukan dari cangkok. Kok bisa? Memang di sana itu misalnya yang sambil kita lihat di sana itu memang bisa setinggi ini, baru segini gitu sudah lebat memang. Iya, ini kemarin dihitung ya, karena kita memang juga pohon campole ini cukup aneh lah ya, jarang Iya. tumbuh gitu ya. Kita hitung bijinya sekitar 100 lebih. Oh, 100 Nah, lebih. bisa diambil nih yang sudah Oh, kuning. ini udah Ya masak bisa, gitu? Udah iya masak? ambil aja. Oh, iya. Tapi pohon campole ini tidak bisa langsung dimakan, nggak bisa dimakan. Ya. Harus kalau orang Sunda bilang diperem dulu atau dipeyem Oh, dulu lah. dipeyem dulu ya. Misalnya, oh, iya. Berapa hari itu? Sekitar kalau ingin cepet ininya dibuang dulu, dikasih garam, maksudnya supaya getahnya keluar, terus dibungkus pakai lap, itu 2-3 hari juga bisa. Tapi kalau nggak pakai garam, dibuang ininya juga bisa seminggu atau 2 minggu.
cukup lama. Iya. Jadi nggak bisa buah ini nggak bisa langsung dimakan Oh, ya. nah berarti Ada perlu getahnya. ada langkah-langkah ya ini. Ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu yang harus dicatat nanti ke Bu Mar ini. Jadi langkah-langkah untuk mengolah gitu. Jadi Mengolah pasca sebelum panen ya. dimakan. Pasca panen sebelum dimakan jadi dikira kayak buah Kayak langsung seperti kayak buah jambu ya. tomat langsung Oh, nggak kayak bisa tomat. ini. Oh, nggak bisa ya. Nggak Gitu. bisa. Jadi nggak berarti ini nggak bisa dibuka ya. Nggak bisa. Ini Ya. sebenarnya sudah matang. Ya. Tinggal dipeyem aja lah dua hari apa 3 Ya. hari atau seminggu. Nah, kalau ada orang juga yang bertanya misalnya dari kader Ekopilija yang Mekar gitu, diajak juga ke sini, tapi mereka juga ada kegiatan katanya tanggung. Ini apakah lokal katanya atau apakah campoleh yang disebut sawo walanda gitu? Iya betul, ini disebut sawo walanda juga. Oh iya, pantesan ini Sawo besar. walanda, campoleh, dan terus katanya berbuahnya itu tidak ada musimnya sepanjang saat, sepanjang waktu. Buktinya ini kemarin kan buahnya ada 100 lebih, udah diambilin ini, udah banyak diambil ini sisanya. Nah terus muncul lagi buah-buah yang baru. Iya tuh masih. Muncul lagi buah-buah yang baru di sini. Oh jadi Yang tidak ada hijau-hijau. musimnya ya? Tidak ada. Begitu diambil yang lama, Iya. yang baru muncul. Ini sudah muncul buah-buah yang hijau-hijau. Iya banyak tuh yang hijau-hijau. Iya. Masih kecil-kecil. Nah, yang ini lah, yang kecil-kecil itu baru muncul. Ini baru muncul kalau yang buah. Nah, yang ini. Oh, Ini kalau dihitung, ya yang muda ya? yang muda Jadi itu berkelanjutan. terus aja, Oh, nggak pernah iya, berhenti. jadi tidak Iya. pernah berhenti ya? Nggak berhenti. Bu, Jadi ini khasiatnya apa, Bu? Buah ini? khasiatnya ini banyak sekali, terutama dapat membunuh anti mikroba yang di dalam tubuh kita, anti inflamasi, kemudian bisa menyembuhkan mah, Yo, Ya. ya. bisa menyembuhkan Jadi mah. jadi berarti ada kaitan saluran pencernaan ya Ya, untuk saluran menormalkan, pencernaan. menyehatkan Luar gitu kan? biasa ya. Ya, untuk antioksidan gitu kan? Itu. Ini energinya 2 kali dari pisang, Wah, luar biasa. energinya besar sekali karena memang cukup Berarti manis. bisa dijadikan sarapan. Iya. Ya. Ya. Kalau udah matang, udah empuk, ini manis sekali. Ya. Ya, dan nanti di beberapa episode yang akan datang setelah ini kita ini lebih fokus pada pengenalan dulu ya tentang bagaimana buah campoleh ini, dan nanti itu ada pengolahan pasca panen dan juga ada bagaimana trik untuk menjadi obat, misalnya pengolahannya menjadi obat nantinya gitu. Jadi dan mudah-mudahan juga berikutnya ada yang ini kan ada juga suka dipakai pewarna ya Bu. Pewarna dan pelapor itu apa isinya? Aroma. Aroma, Aroma. untuk Aroma. aroma. Ya. Iya betul, Ya, aroma, sirup. Ya, aroma sirup, kemudian aroma apa? Bolu atau apa istilahnya itulah. Ada sirup Jadi, campoleh ya. khusus, ada. Jadi ini bisa jadi adonan dodol, adonan bolu. Itu jadi adonan bolu juga ini, dan sekaligus pewarna dan aromanya gitu. Ini gitu. Jadi ini dari sini Manfaatnya banyak ya sekali bisa jadi ya apa ya? bisa untuk buat menginspirasi sahabat-sahabat Lestari Alamku dan di seluruh sekolah, di seluruh masyarakat nantinya gitu. Ya, kita explore semua ini di Zoom aja ini campoleh ini. Nah, ini luar biasa bisa seperti Banyak ya. Mudah-mudahan sahabat Lestari bisa tertarik untuk menanam, dan terus terang kami juga jadi ingin memiliki bijinya nih. Nanti kita tanam di sekolah, ya, Pak. ya kita jadi Kita tanam di nanti sekolah. kita bahkan bisa apa semacam suatu kebun ya yang campoleh semua. Udah Ya. mateng, nah ada juga yang Oh. matangnya di pohon, jadi dia kelihatan Ya. udah mekar. Hmm, Nah itu tapi susah pecah ya? nah itu ya. Itu. Tadinya yang saya tahu gitu kan waktu kecil di kampung gitu ya, di kebun yang ada buahnya itu yang tinggi-tinggi gitu 20 Ini meter, kan nggak terlalu 25. tinggi ya. Kok ini anehnya gitu. Bisa yang masih pendek ini Pendek bisa. tapi lebat. tapi lebat gitu. Ini ada Kelihatan muncul lagi tuh ada yang trik hijau. khusus nggak Bu ini dalam Iya, pemupukan misalnya? paling setiap hari itu pakai limbah rumah tangga, misalnya bekas cuci beras, Iya, cuci ikan, cuci daging, disiram. Siram langsung ke Langsung. tanah mungkin. Nggak ada kasih pupuk yang aneh-aneh, nggak ada. Ya. Itu aja. Dari rumah aja. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like,
kita jaga alam. Alam jaga kita. Sekian dari kami. Semoga videonya dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Alam jaga kita.